Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan penelitian tentang ujaran kebencian di Twitter. Saya sendiri Adinda Rizka Nurlaili dengan NIM 111809400000064. Lalu ada Nabila Arianti dengan NIM 111809400000059. Selanjutnya ada Nada untuk Amelia dengan NIM 111809400000084. Yang terakhir ada Meilani Intan Nurjanah dengan NIM 111809400000089. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembentukan model. Yang pertama itu ada data collection, setelah itu ada pre-processing, lalu ada modeling, setelah itu dievaluasi, lalu prediction, yang terakhir itu ada bot Telegram. Data collection itu definisi ujaran kebencian dalam dataset ini merujuk pada itu pasal 27 ayat 3 UU ITE ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 2 UU ITE ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, termasuk yang disatukan dengan SARA. Total data yang kami dapat itu ada 14.817 baris dengan 27 kolom. Data yang terbagi menjadi yang pertama itu ada data head speech yang dilabeli dengan min 1 dengan jumlah 8.117. Yang kedua ada data non head speech yang dilabeli dengan angka 1 sebanyak 6.700. Setelah itu ada hasil EDA. Nah, tweet dengan retweet tertinggi itu dengan username msaid_jidu yang berbunyi izinkan hashtag saya ketawa. Dirjen itu jabatan struktural yang diangkat oleh presiden. Kalau dipindahkan ke jabatan fungsional, artinya dicopot dari jabatan dirjen. Semoga kami semua belum nit dan tidak akan jadi terlalu nit. Lalu ada tweet dengan likes tertinggi. Tweet dengan username msaid_jidu yang berbunyi izinkan hashtag saya ketawa. Dirjen itu jabatan struktural yang diangkat oleh presiden. Kalau dipindahkan ke jabatan fungsional, artinya dicopot dari jabatan dirjen. Semoga kami semua belum nit dan tidak akan jadi terlalu nit. Selanjutnya ada tweet dengan reply tertinggi dengan username Teddy Gusnaidi yang berbunyi ketika gue menampilkan fakta dan menunggu bantahan dari kelompok Prabowo, jawaban yang gue dapat adalah 1. Basi, 2. Wak-wak-wak, 3. Payah lu, 4. Fitnah, 5. Dungu, 6. Nit, 7. Cebong, 8. Babi, 9. Nit, 10. Dan makian lainnya. Hashtag buzzer kenyang. Ini ada timeline. Nah, grafik hasil pengolahan data Twitter yang dilakukan menunjukkan bahwa ujaran kebencian dilakukan di sosial media, khususnya Twitter, selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan pesatnya kenaikan jumlah pengguna sosial media tidak sejalan dengan attitude yang baik.
dari penggunanya. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, ini itu grafik waktu terbanyak ujaran kebencian di data Twitter. Ada pada waktu pagi hari dan pagi hari. Bisa dilihat ini dari jam 11 itu datanya tinggi. Lalu dilihat lagi jam 6 pagi, setelahnya jam 12. Oke, selanjutnya ada support vector machines atau SVM. Support vector machines merupakan salah satu metode machine learning untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. SVM ini diperkenalkan oleh Bowser dan kawan-kawan pada tahun 1992 di konferensi tahunan Computational Learning Theory. Konsep dasar SVM adalah mencari suatu hyperplane yang dapat memisahkan dua buah kelas dengan margin maksimum. Secara teori, pemilihan margin maksimum ini akan memberikan kemampuan generalisasi yang paling baik. Sedangkan secara intuitif, jika marginnya maksimum, maka ketika hyperplane optimalnya dicoba pada data selain data pembelajaran, namun dengan kasus yang sama, maka hyperplane optimal tersebut tetap dapat mengklasifikasi data ke dalam dua kelas yang dengan baik. Prinsip dasar SVM adalah klasifikasi biner, dan selanjutnya dikembangkan agar dapat bekerja pada kasus multiclass. SVM telah banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi pada pengenalan pola. Sebagai contoh, SVM telah berhasil menyelesaikan masalah klasifikasi dalam beberapa bidang, seperti pengenalan wajah, pengenalan tulisan, pengenalan retina mata, penarikan informasi, bidang medis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, metode super vector machine ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada hard margin super vector machine sama soft margin support vector machines. Yang pertama itu hard margin super vector machines. Misalkan S merupakan data pelatihan yang linearly separable, di mana S itu sama dengan XI, TI sama dengan 1 sampai M merupakan suatu himpunan dengan M buah data, dengan XI elemen dari R pangkat N, dan TI sama dengan 1, min 1. Masalah klasifikasi biner atau klasifikasi dua kelas dikatakan sebagai linearly separable jika terdapat paling sedikit sebuah hyperplane yang dapat memisahkan setiap data di S ke dalam dua kelas. Permasalahan ini dikenal dengan sebutan hard margin support vector machines. Selanjutnya ada soft margin support vector machines. Pada umumnya dua buah kelas pada input space tidak dapat terpisah secara sempurna. Hal ini menyebabkan kendala TI W transpose XI ditambah B lebih dari sama dengan 1. W transpose XI plus B itu merupakan hyperplane ya. Dengan I-nya itu sama dengan 1 sampai M yang tidak dapat terpenuhi, sehingga optimasi tidak dapat dilakukan. Namun, kita tentu ingin dong mengontrol data yang berada pada kelas yang tidak sesuai. Selanjutnya, untuk mengontrol data yang berada pada kelas yang tidak sesuai, kita menggunakan select variable. Nah, select variable ini simbolnya CI itu lebih dari sama dengan 0, dengan I-nya 1 sampai M. Dengan demikian, masalah optimasi pada klasifikasi dengan melibatkan select variable dapat dinyatakan sebagai minimum W, B itu setengah dari normnya W itu bobot di pangkat 2 ditambah C sigma 1 yang sigma I sama dengan 1 sampai M CI dengan kendala TI
W transpose XI ditambah B lebih dari sama dengan 1 dikurang si I, yang mana I sama dengan 1 sampai M. Permasalahan ini dikenal dengan sebutan self-merging supervector machines, di mana C positif adalah parameter yang menentukan besarnya penalti akibat kesalahan dalam klasifikasi data, dan nilainya ditentukan oleh user. Parameter C ditentukan dengan mencoba beberapa nilai dan dievaluasi efeknya terhadap akurasi yang dicapai oleh SVM. Nah, solusi dari masalah soft margin SVM hampir identik dengan hard margin SVM. Sedikit perbedaan antara keduanya adalah pada kendala dual problem, di mana terdapat penambahan kendala 0 kurang dari sama dengan AI kurang dari sama dengan C pada soft margin SVM. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang term frequency inverse document frequency atau kita singkat TF-IDF. Metode term frequency inverse document frequency atau kita singkat TF-IDF adalah cara pemberian bobot hubungan suatu kata atau term terhadap dokumen. TF-IDF ini adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata di dalam dokumen atau dalam sekelompok kata. Untuk dokumen tunggal, tiap kalimat dianggap sebagai dokumen. Frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen yang diberikan menunjukkan seberapa penting kata itu di dalam dokumen tersebut. Frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut menunjukkan seberapa umum kata tersebut. Bobot kata semakin besar jika sering muncul dalam suatu dokumen, dan semakin kecil jika muncul dalam banyak dokumen. Pada algoritma TF-IDF, digunakan rumus untuk menghitung bobot atau kita simbolkan W masing-masing dokumen terhadap kata kunci dengan rumus yaitu WDT sama dengan TFDT dikali LDFT, di mana keterangannya adalah WDT itu bobot dokumen ke D terhadap kata ke T, lalu TFDT itu banyak kata yang dicari pada sebuah dokumen, LDFT itu inverse document frequency atau log N per DF, lalu per N di sini adalah total dokumennya. Lalu DF itu banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari. Berikutnya, contoh dan langkah-langkah untuk menghitung TF-IDF secara manual. Pertama, simulasikan terdapat beberapa dokumen beserta isi dari dokumen. Kita tuliskan ada dokumen 1, 2, 3 dengan simbolnya DI1, 2, 3. Dan kita punya kata kuncinya itu ilmu semantik, dan setiap dokumen ini mempunyai isi masing-masing kalimat yang mengandung kata kunci. Lalu keduanya untuk isi yang berwarna merah itu kan merupakan kata kunci yang terdapat di setiap dokumen yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, untuk mengimplementasikan algoritma TF-IDF ini asumsikan datanya setelah melalui tahap preprocessing, tokenizing, steaming, dan sebagainya. Lalu yang keempat, untuk kolom token, pastikan data telah bersih yang tidak memiliki kata penghubung lagi atau imbuhan. Jadi kata-kata seperti dan, antar, dalam, terdapat itu kita hilangkan sehingga kita sudah memiliki kata-kata yang ada di kolom token. Ada sekitar 6 kata. Selanjutnya, kolom KK yang mempresentasikan kata kunci. Kita cocokkan dengan list token apakah kata yang terdapat di list token ada di dalam kata kunci. Jika tidak ada, maka kita beri 0, dan jika ada, maka kita beri nilai 1.
Berikutnya ada kolom TF. TF ini mempresentasikan term frekuensi yang artinya seberapa sering kata kunci muncul di setiap isi dokumen. Sehingga kita petakan menjadi 3, yaitu ada D1, D2, D3. Untuk checking value dilihat dari isi tiap dokumen terdapat berapa kata kunci yang ada. Jika tidak ada maka kita tuliskan nilainya 0. Nah, di situ bisa kita lihat contohnya untuk kata program. Dalam kata program, di dokumen 1 ada 1 kata program, maka kita tuliskan 1 di kolomnya. Dan di dokumen 2 tidak ada kata program, jadi kita tuliskan 0. Dan di dokumen 3 ada kata program, maka kita tuliskan 1. Begitupun selanjutnya berlaku untuk setiap kata yang lain. Lalu poin 7, untuk perhitungan DF. DF merupakan jumlah dokumen yang mengandung setiap kata yang ada di kolom token. Jadi, setelah kita cari dan cocokkan dengan dokumen yang ada di atas, kita bisa jumlahkan ada berapa banyak kata yang terkandung di dalam TF itu. Misalnya kayak di program ini. Di program itu terdapat ada 2 kata di 2 dokumen. Maka kita tulis DF-nya itu dengan simbol 2. Oke, 8. Setelah itu kita beralih ke kolom D per DF. Dia merupakan dokumen ke N yang berarti berapa banyak dokumen yang kita miliki, sehingga jumlah dokumen dibagi dengan hasil yang terdapat di kolom DF. Kita udah punya di kolom D per DF itu 1,5. Dan semua berlaku untuk kolom selanjutnya. Dan poin 9, selanjutnya menghitung nilai IDF. Rumus dari IDF itu yaitu log D per DF, sehingga kalau di Excel kita tinggal menginputkan sama dengan rumus yang kita bisa tuliskan sama dengan log dalam kurung number, titik koma, kurung siku, base, tutup kurung siku, dan tutup kurung. Dan itu nilainya akan otomatis keluar. Selanjutnya, kita mencari bobot kata yang diinisialisasikan menjadi W. Masing-masing kata kita cari bobotnya, sehingga dipisahkan kolomnya untuk KK, D1, D2, dan D3. Lalu poin 11, untuk menentukan bobot, nilai IDF kita masukkan ke dalam kolom KK, D1, D2, dan D3, atau kita kalikan IDF dengan masing-masing kolom yang ingin kita boboti. Seperti yang ada di gambar, kita sudah punya nilai W-nya. Selanjutnya, mencari perankingan. Untuk mencari perankingan, kita tambahkan bobot dari 2 kata kunci, yaitu ilmu dan semantik. Lalu yang poin 13, maka dapat dilihat bahwa dokumen yang tinggi bobotnya adalah yang kemungkinan muncul dalam pencarian. Jangan itu sudah ada keterangannya di bawah. Baik, selanjutnya setelah kita mendengar teori-teori yang sebelumnya sudah disampaikan, kita akan lanjut ke coding dari pemodelan model head speed predictor predetection ini. Oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk membuat model dari head speed detector ini, tentu kita butuh data yang sudah kita cari dari Twitter, yaitu data head speech dan data non-head speech. Kita gabungkan dalam sebuah folder bernama data final dalam format JSON. Nah, data final ini selanjutnya akan kita, ini bentuk data finalnya. Data final ini nantinya
akan kita cleaning. Yang pertama, dalam cleaning text dari file data final, itu kita mengubah kolom tweet menjadi kolom teks. Nah, seperti ini, kolom tweetnya sudah tidak ada karena sudah diganti dengan teks. Lalu kita gunakan script dari cleaning text.py yang ada di NLP model, sehingga setelah kita cleaning, data teks yang tadinya seperti ini, masih kotor, akan menjadi seperti ini. Jika data sudah kita cleaning, kita bisa lanjutkan ke tahap EDA. Seperti yang tadi sudah teman saya Rizka jelaskan, apa saja yang sudah kita dapat di EDA. Setelah kita lakukan EDA, kita bisa modeling. Nah, modeling di sini kita menggunakan 3 script, yaitu text mining, clean text, dan modeling yang berada di folder NLP models. Nah, pada modeling ini, kita menggunakan data final yang sudah di-clean. Jadi pada folder data final ini sudah terdapat satu kolom bernama clean text, dan kita pisahkan kolom bernama text, clean text, dan label untuk kita modeling. Seperti ini. Tadi satu adalah data head speech, dan satu adalah data head speech, dan satu adalah data non-head speech. Nah, selanjutnya kita gunakan script modeling yang ada pada folder NLP models, sehingga setelah di modeling, kita mendapatkan model terbaiknya, estimator terbaik, parameter terbaik, dan rataan model tiap fold adalah 0,99 atau 99%. 99% itu menurut kami sudah cukup baik, sehingga kita dapat menguji coba model tersebut dengan beberapa kalimat. Nah, seperti biasa kita jalankan dulu di folder NLP, lalu kita panggil script deep head speech detection, atau yang sebelumnya itu adalah, nama scriptnya adalah model prediction.py, yang berada di folder NLP models. Kata yang pertama adalah ini. Dengan model yang tadi telah kita bentuk, kita mendapatkan bahwa kalimat ini adalah hate. Ini adalah ujaran kebencian. Selanjutnya kata ini juga adalah ujaran kebencian. Ini juga ujaran kebencian. Selanjutnya kalimat ini juga kalimat ujaran kebencian. Ini juga ujaran kebencian. Ini juga ujaran kebencian dan benar diprediksi. Ini juga ujaran kebencian dan prediksinya benar, ini hate speech. Ini juga diprediksi benar, ini hate speech. Namun sayangnya pada kalimat ini menurut kami bukanlah kalimat ujaran kebencian, namun pada model yang kami peroleh nyatanya diprediksi sebagai ujaran kebencian. Selanjutnya kalimat yang terakhir adalah, saya prihatin sekali generasi penerus bangsa Indonesia seperti ini akibat pembelajaran tatap muka online yang dibatasi minimal seminggu 2 kali dan 2 jam. Nah, ini diprediksi non-hate speech dengan confidence-nya 53,657. Oke. Dari sini kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan model. Jadi, kelebihan dan kekurangan model, menurut kami, model ini memiliki kelebihan yang cukup baik dalam memprediksi kalimat yang panjang. Namun, memiliki kekurangan juga karena data ini masih perlu divalidasi lebih lanjut, karena data masih banyak yang mengandung kosakata non-hate speech yang terlabel hate speech, sehingga model belum cukup akurat. Dan masih kurang sempurnanya saat harus memprediksi hanya satu kosakata. Sebagai contoh, kita akan mencoba satu.
Oke. X. Kata Assalamualaikum itu umumnya bukan kalimat ujaran kebencian, namun sayangnya pada model ini dia diprediksi sebagai hate speech dengan confidence-nya 58,44. Nah, selanjutnya setelah kita membentuk model, kami membuat model itu menjadi sebuah bot di Telegram dengan nama bot hate speech detect _11 bot. Nah, demonya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memulai bot, sama seperti bot pada umumnya, kita klik start dan tunggu. Untuk menjalankan model pada bot Telegram, pertama kita harus menjalankannya di folder NLP, lalu ketik Python Oke, sambil menunggu ini berjalan, kita akan mencoba cari kalimat-kalimat yang akan kita gunakan di sini. Kita coba ini. Oke, dia masih belum. Oke. Karena sudah membalas, karena modelnya sudah membalas, saat ini kita bisa memasukkan kalimat yang tadi sebelumnya sudah kita pilih. Nah, ini adalah kalimat hate. Adalah sebuah ujaran kebencian. Selanjutnya, kita coba ini. Hate juga. Coba. Nah, ini adalah contoh dari kalimat non hate speech yang berhasil diprediksi oleh model. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Sekian penyampaian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.